Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Citra Limon, Prodi Manajemen semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan analisis fenomena anti-consumption movement di kalangan konsumen modern. Konteksnya ada pendahuluan, pembahasan dan analisis, ulasan perpustakaan, dan penutup. Latar belakang masalah. Eskalasi kesadaran ekologis di era digital. Mahasiswa kini semakin kritis terhadap dampak lingkungan akibat konsumsi yang berlebihan, sehingga mendorong pergeseran perilaku menuju praktik minimalisme dan pengurangan limbah yang lebih sistematis. Penolakan terhadap budaya konsumtif masif, munculnya gerakan anti konsumsi merupakan bentuk resistensi terhadap strategi pemasaran agresif dan kemudian transaksi digital yang sering kali memicu pembelian impulsif tanpa nilai guna nyata. Reorientasi menuju konsumsi yang bertanggung jawab. Fenomena ini menekankan pada pengembalian keputusan pembelian yang selektif, di mana aspek etika dan keberlanjutan menjadi parameter utama dalam mengevaluasi produk di pasaran modern. Di sini juga ada rumusan masalah dan tujuannya. Yang pertama, identifikasi motif gerakan anti konsumsi, menganalisis alasan mendalam di balik kecenderungan konsumen modern dalam mengurangi atau menolak konsumsi tertentu, yang seringkali dipicu oleh respon terhadap isu lingkungan, sosial, ekonomi, hingga tekanan psikologis di era digital. Analisis efektivitas pengambilan keputusan selektif, menguasai bagaimana proses minimalisme dan praktik keberlanjutan memengaruhi efisiensi pengambilan keputusan, pembelian yang lebih bertanggung jawab, serta dampaknya terhadap pengurangan limbah secara sistematis di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas. Di sini juga ada rumusan masalah dan tujuan, ya. Yang pertama, pencapaian edukasi konsumsi berkelanjutan. Menjelaskan target utama penelitian dalam memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya konsumsi bernilai guna meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan sistematis mahasiswa dalam menghadapi tantangan fenomena budaya konsumtif dan masif. Yang kedua, perkembangan kontribusi akademik dan praktis. Merumuskan tujuan penulisan sebagai sarana pemenuhan tugas akademik sekaligus kontribusi ilmiah dalam upaya literatur manajemen perilaku konsumen, khususnya mengenai pergeseran paradigma dari konsumsi impulsif menuju pola konsumsi yang lebih etis. Manfaatnya memberikan pemahaman akademis yang mendalam, mengembangkan keterampilan penelitian ilmiah, kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir memberikan implikasi strategis bagi dunia bisnis. Apa sih manfaatnya? Hasil dari analisis itu tersebut, bagi manajemen dalam merancang strategi pemasaran yang lebih etis dengan memahami pergeseran nilai konsumen, perusahaan dapat beradaptasi melalui penyediaan produk yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ulasannya, konsep dari perilaku konsumen itu sendiri mencantum definisi perilaku konsumen kontemporer, pergeseran menuju anti-consumption movement, terus juga implementasi teori of playing with behavior (TPB). Nah, apa itu TPB? Berdasarkan teori adjacent, perilaku anti konsumsi bentuk kolonial yang berasal dari sikap positif terhadap lingkungan, norma subjektif dari komunitas serupa, serta persepsi kendali perilaku. Ketiga faktor ini secara sistematis mendorong mahasiswa dan masyarakat modern untuk mengadopsi gaya hidup minimalis atau mengadaptasi gaya hidup yang minimalis, belajar hidup gaya hidup yang minimalis. Terus juga ada aplikasi consumer decision making process. Itu sebuah gerakan yang tahapan pengambilan keputusan mengalami modifikasi signifikan pada fase evaluasi alternatif. Konsumen cenderung menghentikan proses pembelian jika produk dianggap merusak ekosistem. Yang terakhir, peran stimulus organic response dan ekonomi perilaku. Apa sih itu? Stimulus berupa kampanye lingkungan memicu proses internal individu untuk menghasilkan respon berupa pemboikotan atau pengurangan limbah. Ekonomi perilaku ini juga menjelaskan bahwa konsumen modern berusaha mengatasi bias kognitif seperti impulsive buying demi mencapai konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Ada beberapa faktor perilaku konsumen. Yang pertama, internalisasi nilai budaya dan berkelanjutan. Perkembangan kesadaran global terhadap isu lingkungan telah melahirkan norma budaya baru yang memprioritaskan minimalisme dan gaya hidup zero waste. Hal ini mendorong mahasiswa untuk mengadopsi pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab dan menolak budaya konsumerisme yang berlebihan.
Yang kedua, signifikansi pengaruh lingkungan sosial. Kelompoknya yaitu ada referensi, komunitas minimalis, dan interaksi di media sosial memiliki peran krusial dalam membentuk persepsi individu. Mahasiswa cenderung terinspirasi untuk membatasi konsumsi setelah terpapar narasi positif dari kelompok sosial yang aktif mempromosikan nilai-nilai keberlanjutan. Di sini ada juga faktor pengaruh perilaku konsumen. Yang pertama, karakteristik pribadi dan gaya hidup. Yang kedua, dimensi psikologis dalam pengambilan keputusan. Jadi juga ada penelitian sebelum dan kerangka pemikirannya. Yang pertama, tinjauan literatur anti konsumsi. Berdasarkan studi Lee et al. 2009 dan Zavestoki 2002, anti konsumsi didefinisikan sebagai penolakan sadar terhadap konsumsi tertentu. Fenomena ini muncul akibat meningkatnya kesadaran sosial, psikologi, serta evaluasi kritis terhadap dampak negatif budaya konsumerisme massal bagi kehidupan manusia. Identitas dan gaya hidup berkelanjutan. Penelitian Black and Carrier 2010 serta Carrier 2009 menekankan bahwa anti konsumsi adalah instrumen pembentukan identitas diri. Praktik ini merupakan bagian integral dari gaya hidup berkelanjutan yang menolak budaya konsumtif demi menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial secara kolektif. Di sini juga ada penelitian sebelumnya dan kerangka pemikirannya. Motivasi dan objek penolakan. Merujuk pada Layer dan Muncie 2009, gerakan anti konsumsi dipicu oleh ketidakpuasan mendalam terhadap sistem pasar modern. Motivasi personal dan lingkungan menjadi penggerak utama bagi individu untuk membatasi pembelian barang yang dianggap tidak etis atau merusak ekosistem global secara sistematik. Yang kedua, integrasi teori of planet behavior. Kerangka pemikiran dalam analisis ini menggunakan pendekatan teori of planet behavior untuk membedah niat konsumsi. Sikap positif terhadap lingkungan, dukungan norma sosial dari komunitas minimalis, serta kendali perilaku individu untuk fondasi utama yang mendorong transformasi menuju pola konsumsi bertanggung jawab. Yang terakhir ya ini, dinamika teknologi dan media sosial. Kerangka pemikiran juga mengintegrasikan peran teknologi digital dalam menyebarkan informasi mengenai konsumsi berkelanjutan. Akses yang luas melalui media sosial memperkuat kesadaran konsumen modern sehingga mempermudah proses pengambilan keputusan yang lebih rasional, selektif, dan berorientasi pada nilai jangka panjang. Di sini ada deskripsi fenomena gerakan anti konsumsi. Yang pertama, manifestasi gaya hidup minimalis. Generasi muda kini mengadopsi minimalisme sebagai bentuk resistensi terhadap budaya konsumtif. Mereka secara sadar membatasi kepemilikan materi guna mengurangi beban psikologis serta dampak negatif dari akumulasi barang yang tidak esensial dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, selektivitas pembelian berbasis etika. Konsumen modern, khususnya milenial dan generasi Z, menunjukkan kecenderungan untuk mengevaluasi rekam jejak produsen secara mendalam. Pembelian hanya dilakukan pada produk yang memenuhi standar keberlanjutan sebagai protes terhadap eksploitasi sumber daya alam yang masif. Yang ketiga, kesadaran terhadap limbah industri. Gerakan ini dipicu oleh kekhawatiran atas meningkatnya volume limbah yang dihasilkan oleh aktivitas industri global. Konsumen memilih untuk menggunakan kembali barang lama atau beralih ke praktik zero waste demi meminimalkan kontribusi terhadap kerusakan ekosistem lingkungan. Analisis berdasarkan perspektif teoritis. Yang pertama, industri consumer decision making process. Konsumen modern melakukan evaluasi mendalam yang melampaui manfaat fungsional produk. Proses pengambilan keputusan kini melibatkan pertimbangan dampak sosial dan lingkungan secara rasional, sehingga tahap evaluasi seringkali berujung pada pembatalan pembelian demi prinsip keberlanjutan. Yang kedua, aplikasi Theory of Planet Behavior. Perilaku anti konsumsi dipicu oleh sikap positif terhadap kelestarian lingkungan dan norma subjektif dari komunitas minimalis. Gitu. Yang terakhir, mekanisme stimulus organisme respons. Stimulus berupa informasi kerusakan lingkungan dan isu eksploitasi tenaga kerja memengaruhi kondisi internal atau psikologis konsumen. Hal ini menghasilkan respon konkret berupa pemboikotan produk tertentu atau peralihan total ke pola konsumsi yang lebih etis dan bertanggung jawab. Ya, hasil analisis dan temuan penting. Analisis menunjukkan adanya pergeseran. Analisis menunjukkan adanya
pergeseran signifikan dari perilaku konsumtif inklusif menuju pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab, di mana konsumen kini lebih memprioritaskan nilai etika dan dampak jangka panjang dibandingkan kepuasan material sesaat. Yang kedua, kesadaran ekologis dan sosial yang mendalam. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa konsumen modern semakin kritis dalam mengevaluasi jejak karbon serta dampak sosial dari produk. Ya, hampir sama. Kesimpulannya, signifikansi konsumsi berkelanjutan, transformasi perilaku konsumen modern menunjukkan pergeseran paradigma dari budaya konsumtif menuju konsumsi yang bertanggung jawab demi menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem global. Yang kedua, peran strategis akses informasi. Ketersediaan informasi digital dan edukasi melalui media sosial terbukti menjadi katalisator utama dalam memperkuat kesadaran kolektif mahasiswa terhadap dampak negatif dari praktik konsumsi berlebihan. Yang ketiga, dinamika gerakan anti konsumsi. Fenomena ini bukan sekadar penolakan total, melainkan bentuk selektivitas kritis yang didorong oleh pertimbangan etis, nilai sosial, serta kepedulian terhadap isu-isu keberlanjutan di masa depan. Sarannya, ada 3 saran. Yang pertama, adaptasi strategis bagi pelaku usaha. Sektor bisnis perlu mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam proses produksi dan pemasaran guna merespon perubahan preferensi konsumen yang kini lebih mengutamakan aspek etika. Yang kedua, pengembangan sikap kritis konsumen. Mahasiswa sebagai konsumen intelektual diharapkan mampu mengevaluasi kebutuhan harian secara lebih rasional dan menghindari dorongan pembelian impulsif yang tidak memberikan nilai manfaat jangka panjang. Yang ketiga, penguatan edukasi gaya hidup minimalis. Diperlukan sosialisasi berkelanjutan mengenai manfaat gaya hidup sederhana untuk mengurangi beban finansial pribadi, serta meminimalisir jejak karbon yang dihasilkan dari aktivitas global ekonomi sehari-hari. Terima kasih. Sekian dari saya.